Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kajian miskonsepsi tentang matematika dan sejarahnya yang beranggotakan Atma Wijaya Rejo Gugu, Marince, Ramadwina Haryanja, dan saya sendiri Pakuta Ezra Lundu. Kami dari kelas G. Untuk bagian yang pertama adalah sifat-sifat matematika yang akan saya bawakan sendiri. Yang pertama itu ada metodologi matematika adalah deduksi. Jadi di dalam sebuah esainya, Carl G. Hempel ini menyatakan bahwa metode yang diterapkan dalam matematika adalah metode demonstrasi matematis yang terdapat dalam deduksi logis, proposisi-proposisi yang akan dibuktikan dari proposisi-proposisi lain yang telah lebih dahulu dikukuhkan. Hempel menambahkan kualifikasi bahwa sistem-sistem matematis pada akhirnya bersandar pada aksioma-aksioma dan postulat-postulat yang sendirinya tidak dapat diperoleh dengan deduksi. Jadi pertama itu pernyataan itu seolah-olah membuat para matematikawan itu tidak diperlukan untuk mengimplementasikan bahwa sebuah mesin yang diprogramkan dengan aturan-aturan inferensi yang tepat dan mengolah misalnya definisi-definisi, aksioma-aksioma dan postulat-postulat dari Euclid dapat mendeduksi keseluruhan 465 proporsi yang dihadirkan dalam elemen. Yang kedua, pernyataan itu mereduksi peran sejarawan matematika ke peranan rekonstruksi mata rantai deduktif yang dicapai dalam perkembangan matematika. Jadi analisis yang dilakukan Hempel ini menunjukkan bahwa bahkan jika definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan postulat-postulat dapat dihasilkan secara deduktif, tetapi masih saja matematika tidak dapat bersandar hanya pada deduktif. Ini semua tidak berarti menyangkal kenyataan peran besar deduktif dalam metodologi matematika, tapi lebih tepatnya apa yang hendak ditunjukkan sesungguhnya yaitu bahwa deduksi tidak dapat menjadi satu-satunya metode dalam matematika. Yang kedua, dalam matematika memberikan pengetahuan yang pasti. Menurut Hempel, karakteristik paling khas yang membedakan matematika dari berbagai cabang sains empirik tentu adalah kepastian dan kemestiannya luar biasa hasil-hasilnya. Dan dia menambahkan suatu teorema matematis setelah dibuktikan serta-merta terkukuhkan dan berlaku untuk semuanya. Untuk matematika memberikan pengetahuan yang pasti itu karena yang kita ketahui itu jawaban-jawaban dari matematika itu tidak pernah abstrak gitu, hal pasti. Jika satu, dua, tiga, tidak ada tanpa embel-embel yang lain. Yang ketiga, ada matematika bersifat kumulatif. Suatu informasi yang elegan untuk pernyataan tentang karakter kumulatif dari matematika diperoleh dari Hermann Henkel yang menulis, di dalam kebanyakan sains, satu generasi meruntuhkan apa yang telah dibangun oleh satu generasi lainnya, dan apa yang telah dikukuhkan oleh satu generasi diruntuhkan oleh satu generasi lainnya. Selanjutnya, yang terakhir, pernyataan-pernyataan matematis selalu benar. Diungkapkan oleh Joseph Fourier pada tahun 1822 bahwa matematika terbentuk secara lambat, namun matematika mempertahankan setiap prinsip yang telah diperolehnya. Jadi, jika mereka sudah mempunyai satu ketetapan, itu yang akan dipakai untuk selanjutnya, tidak ada perubahan. Jika ada perubahan pun, itu semuanya harus didiskusikan oleh matematikawan di seluruh dunia. Dengan pengaruh keyakinan tersebut, M.J. Crow mengutarakan dalam sebuah tulisannya pada tahun 1975 bahwa revolusi-revolusi tidak pernah terjadi di dalam matematika. Nah, berarti tidak ada kemungkinan ada perubahan. Dan juga bersama dengan pernyataan itu, dia menambahkan dua kualifikasi penting. Yang pertama itu syarat minimal bahwa karakteristik yang perlu dari revolusi yaitu suatu entitas yang telah ada sebelumnya. Kedua, dia menekankan signifikansi fase di dalam matematika yang menegaskan bahwa meskipun revolusi-revolusi mungkin saja terjadi dalam peristilahan matematis, semua itu tidak terjadi dalam matematika itu sendiri. Baiklah, saya Marince di 419311105. Materi selanjutnya ialah B, bukti dalam matematika. 1. Bukti matematika tidak problematik. Lakatos menegaskan nilai penting pertimbangan-pertimbangan empiris dalam bukti matematis. Sedangkan dalam Cauchy and Continuum, dia menegaskan bahwa metode-metode analisis non-standar dari Abraham Robinson dapat digunakan untuk memberikan suatu interpretasi yang sangat baru tentang peran infinitesimal dalam pembangunan kalkulus. Michael Hylett telah mengusulkan dan secara historis mengilustrasikan sebuah tesis bahwa teori-teori matematis dapat dinilai berdasarkan kriteria seperti kriteria metodologi program-program penelitian ilmiah. 2. Standar-standar keketatan bersifat tidak berubah. Pada khususnya, jika seseorang menyadari bahwa perlunya keketatan merupakan suatu nilai relatif yang boleh dan pada beberapa waktu telah secara rasional diabaikan demi nilai-nilai lainnya seperti kebergunaan, maka dia tidak akan terlalu berkeras untuk mendeskripsikan berbagai periode matematika sebagai zaman pengabaian nalar dan lebih siap untuk menjalankan selainnya tugas memahami mengapa para matematikawan mengadopsi entitas-entitas seperti bilangan-bilangan tak mungkin atau infinitesimal. 3. Klaim-klaim matematis memungkinkan falsifikasi yang bersifat menentukan. Pertama, terdapat kenyataan bahwa di dalam sejarah matematika, seorang seringkali menemukan kasus di mana sebuah klaim matematis saat diharapkan dengan falsifikasi logis yang jelas telah diselamatkan dengan memodifikasi suatu aspek lain dalam sistemnya. 2. Tentu saja para matematikawan ada kalanya memang memilih untuk mengakui kontradiksi logis yang jelas
sebagai peruntukan sebenarnya. Meski begitu, tampaknya pilihan hadir pada banyak kasus seperti demikian. Selanjutnya kita masuk ke hubungan antara matematika dan sains. Nah, sebuah pernyataan bahwa metodologi matematika sangat berbeda dari metodologi sains. Duhem mengilustrasikan subtema yang mengalir dalam bukunya bahwa metodologi matematika sangat berbeda dari metodologi fisika. Duhem menyebutkan bahwa fisika belum mencapai suatu perkembangan yang setenang dan teratur perkembangan matematika, dan bahwa fisika tidak seperti matematika memiliki hanya sedikit gagasan yang tampak jelas, murni, dan sederhana. Ia percaya bahwa dua metode ini hadir dengan sangat berbeda. Dia berkesimpulan bahwa meski sejarah fisika berkontribusi penting untuk memahami fisika, sejarah matematika merupakan objek keingintahuan yang masuk akal, tidak sangat penting untuk memahami matematika. Dari pernyataan Duhem tadi, terdapat kesejajaran-kesejajaran penting di antara metode-metode yang diterapkan dalam matematika dan dalam fisika menurut beberapa ahli. Nah, para matematikawan telah menerapkan metode hipotetik deduktif seperti para fisikawan. Nah, contoh pertama yang digunakannya untuk mendukung pandangan bahwa para matematikawan telah menerapkan metode hipotetik deduktif adalah kreasi geometri analitis oleh Descartes yang bergantung pada kemungkinan korespondensi satu-satu antara bilangan-bilangan real dan titik-titik pada sebuah garis. Nah, Putnam mengatakan pada ilustrasi Descartes tersebut ini merupakan contoh penggunaan metode-metode hipotetik deduktif sebagaimana penggunaan dalam fisika. Philip Kitcher yang telah menekankan kesejajaran-kesejajaran di antara evolusi dalam matematika dan evolusi dalam sains telah pula mengedepankan pernyataan serupa demikian. Dalam melegitimasi kalkulus dalam pandangannya, para penciptanya yaitu bahwa dengan menggunakan metode-metode mereka dapat mencapai konklusi-konklusi yang diakui benar dan berguna. Dengan kata lain, kalkulus, bilangan-bilangan kompleks, geometri non-euclid, dan lain-lain pada satu sisi adalah hipotesis-hipotesis yang dihadapkan kepada pengujian oleh para matematikawan dalam cara-cara serupa dari bentuk logisnya dengan yang digunakan oleh para fisikawan. Lanjutkan pemaparan materi yaitu mengenai sejarah dan filsafat matematika. Yang pertama, sejarah matematika. Sejarah matematika adalah penyelidikan terhadap asal mula penemuan di dalam matematika dan sedikit perluasannya, atau dapat diartikan juga sebagai penyelidikan terhadap metode dan notasi matematika di masa silam. Tulisan matematika terkuno yang telah ditemukan adalah yang pertama Plimpton 322 yaitu Matematika Babilonia sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Yang kedua lembaran matematika Rin yaitu Matematika Mesir sekitar tahun 2000 sampai 1800 sebelum Masehi. Yang ketiga lembaran matematika Moskwa yaitu Matematika Mesir sekitar tahun 1890 sebelum Masehi. Semua tulisan itu membahas teorema yang umum dikenal sebagai teorema Pitagoras yang tampaknya menjadi pengembangan matematika tertua dan paling tersebar luas setelah matematika dasar, aritmetika dasar, dan geometri. Struktur matematika secara akurat merefleksikan sejarahnya. Pada zaman Yunani kuno, paling tidak tercatat matematikawan penting yaitu Thales dan Pitagoras. Thales dan Pitagoras mempelopori pemikiran dalam bidang geometri, tetapi Pitagoraslah yang memulai melakukan atau membuat bukti-bukti matematika. Perubahan fokus dari pemecahan masalah praktis ke pengetahuan tentang kebenaran matematis umum dan perkembangan objek teori mengubah matematika ke dalam suatu disiplin ilmu. Para pengikut Pitagoras berusaha untuk menemukan secara pasti panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku, tetapi mereka tidak dapat menemukan angka yang tertentu dengan skala yang sama yang berlaku untuk semua sisi-sisi segitiga tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan persoalan incommensurability, yaitu adanya skala yang tidak sama agar diperoleh bilangan yang tertentu untuk sisi miringnya. Jika dipaksakan digunakan skala yang sama atau commensurability, maka pada akhirnya mereka menemukan bahwa panjang sisi miring bukanlah bilangan bulat, melainkan bilangan irasional. Yang kedua yaitu filsafat matematika. Ahli logika, Whitehead, menyatakan bahwa matematika dalam arti yang paling luas adalah pengembangan semua jenis pengetahuan yang bersifat formal dan penalarannya bersifat deduktif. Bull berpendapat bahwa matematika adalah ide-ide tentang jumlah dan kuantitas. Von Neumann percaya bahwa sebagian besar inspirasi matematika terbaik berasal dari pengalaman. Kemudian Riemann menyatakan bahwa jika dia hanya memiliki teorema, maka ia bisa menemukan bukti cukup mudah. Kemudian Kaplensky menyatakan bahwa saat yang paling menarik adalah bukan di mana sesuatu terbukti, tapi di mana konsep baru ditemukan. Kemudian Weil menyatakan bahwa Tuhan ada karena matematika adalah konsisten dan iblis ada karena kita tidak dapat membuktikan matematika konsistensi ini. Kemudian Hilbert menyimpulkan bahwa ilmu matematika adalah kesatuan yang konsisten, yaitu sebuah struktur yang tergantung pada vitalitas hubungan antara bagian-bagiannya. Kemudian pilihan-pilihan metodologi dalam matematika adalah empirisme, formalisme, intuisionisme, dan platonisme. Terdapat pembatasan pilihan-pilihan metodologi dalam matematika yang tampaknya dikonsepsi buruk dalam sekurang-kurangnya dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembatasan tersebut cenderung membaurkan pembeda di antara epistemologi dan metodologi matematika. Meski berkaitan dalam sejumlah cara yang rumit, dua area ini dapat dan hendaknya diperbedakan. Epistemologi matematika berkenaan dengan bagaimana pengetahuan matematis adalah mungkin, sedangkan metodologi matematika berfokus pada metode-metode apa yang digunakan dalam matematika. Kemudian yang kedua, karakterisasi empat lapis ini cenderung membaurkan pembeda di antara klaim-klaim normatif dan deskriptif. Mempertanyakan metode-metode apakah yang hendaknya digunakan oleh para matematikawan tentulah berbeda dari mempertanyakan metode-metode apa yang pada kenyataan telah mereka gunakan. Berdasarkan kenyataan, para matematikawan dan sejarawan matematika lebih tertarik kepada perkara-perkara metodologi daripada epistemologi matematika.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.